Pernah kepikiran nggak? Apa sih sebetulnya hubungan antara kata pertama yang kita gumamkan waktu bayi dan kata terakhir yang mungkin kita bisikan nanti? Nah, hari ini kita bakal coba menelusuri sebuah perjalanan yang cukup mengejutkan di antara dua titik penting dalam hidup kita ini. Jadi, landasan dari pembahasan kita kali ini adalah sebuah gagasan yang kuat banget bahwa obsesi kita pada kata-kata, entah itu kata pertama atau kata terakhir, sebetulnya adalah cara kita untuk membuktikan, "Hey, aku pernah ada di sini." Dan kisah ini loh, dimulainya bukan di perpustakaan yang hening, tapi justru di tengah semak belukar yang lebat, di mana ditemukan tulang belulang seorang wanita bernama Toyna Hansen. Penemuan akhir hayat yang sama sekali nggak terduga inilah yang kemudian memicu pertanyaan yang jauh lebih dalam. Gimana sih cara kita memahami awal dan akhir dari hidup kita? Dan apakah ada benang merah yang menghubungkan keduanya? Ternyata, kata pertama dan kata terakhir itu bisa diibaratkan seperti melodi yang berbeda tapi selaras. Keduanya nggak menyanyikan lagu yang sama persis, tapi bisa berharmonisasi, menciptakan sebuah gema yang kuat sepanjang perjalanan hidup kita. Oke, kalau gitu, mari kita mulai dari awal. Kita kan sering banget ya terobsesi dengan kata pertama seorang bayi. Tapi pertanyaannya, seberapa jelas sih kata-kata itu sebetulnya? Soalnya, kenyataannya gini. Batas antara ocehan bayi dan kata yang beneran itu super kabur. Sebuah kekacauan yang indah, yang oleh seorang peneliti bahkan disebut sebagai dilema Trixie. Coba deh lihat contoh ini. Satu kata mewuh dari seorang bayi bisa jadi tiga hal yang beda banget bagi tiga orang yang berbeda. Ini menunjukkan kalau kata pertama itu bukan sekedar pernyataan, tapi sebuah kolaborasi. Nah, ini dia yang dimaksud dengan kekaburan tadi. Makna sebuah kata itu ternyata nggak cuma berasal dari mulut si pembicara, tapi juga dari telinga dan interpretasi si pendengar. Para ahli bahasa bahkan punya istilah khusus untuk ini. Namanya hollow phrase. Jadi, satu suara kecil kayak K, itu bisa aja artinya satu kalimat penuh. Misalnya, "Hei, lihat deh benda bundar yang keren itu barang aku." Dan ternyata, nggak semua budaya tuh terobsesi sama kata pertama loh. Ada yang merayakannya, ada yang punya ekspektasi kata tertentu harus diucapkan, dan bahkan ada juga yang sama sekali nggak menganggapnya penting. Oke, jadi kalau kata pertama itu ternyata begitu kabur dan sangat bergantung pada pendengarnya, gimana dong dengan kata terakhir? Apakah momen itu lebih jernih? Kita semua pasti suka kan dengan mitos tentang kata-kata terakhir yang cerdas dan puitis. Ingat dong kutipan terkenal dari Oscar Wilde? Entah gorden itu yang pergi atau saya. Keren kedengarannya. Tapi kenyataannya, kata-kata terakhir yang sempurna seperti itu memang indah. Tapi langka banget, seperti pelangi. Kebanyakan dari kita justru hidupnya di tengah hujan. Selangkah apa sih? Sebuah penelitian penting pernah mengamati hampir 500 kasus kematian untuk mencari kata-kata terakhir yang fasih. Dari semua itu, coba tebak, berapa banyak yang mereka temukan? Cuma 4. Jadi realitasnya itu bukan pelangi, realitasnya adalah hujan. Akhir dari kehidupan itu seringkali justru ditandai oleh kesunyian, bukan kutipan yang indah. Dan hujan ini bukan berarti nggak ada komunikasi sama sekali. Justru ini adalah bentuk komunikasi yang lain. Bisa jadi rintihan, frasa yang diulang-ulang, atau bahkan keheningan total. Ini semua adalah cara kita berkomunikasi saat kata-kata biasa udah nggak bisa lagi diandalkan. Jadi, apa artinya semua ini? Kita sudah lihat kalau kata pertama itu kabur, dan kata terakhir itu seringnya sunyi. Apa dong kesamaan dari kedua momen yang sama-sama rapuh ini? Keduanya ternyata punya sebuah simetri yang luar biasa. Baik saat kemampuan bahasa kita sedang tumbuh pesat, maupun saat mulai memudar, momen-momen ini sepenuhnya bergantung pada satu hal yang sama. Kehadiran orang lain untuk mendengarkan. Ini membawa kita ke pertanyaan inti. Kalau kata-katanya sendiri ternyata serapuh itu, lalu apa dong yang sebetulnya penting? Jawabannya, membawa kita kembali ke penemuan di semak belukar itu. Karena pada akhirnya, kata pertama dan terakhir kita itu bukanlah milik kita sendiri. Kata-kata itu adalah milik bersama. Itu adalah bukti, dan mungkin satu-satunya bukti yang paling penting, bahwa ada seseorang di sana yang mendengarkan, dan bahwa kita tidak pernah sendirian.